Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Bagi orang Kristen, Alkitab haruslah menjadi dasar dan kebenaran utama pembuktian perihal keberadaan Allah. Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya Yoel Betakore. Di podcast kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik tentang eksistensi Allah dengan judul Allah itu ada. Saudara, ada berbagai bukti atau argumen yang sering dikemukakan oleh orang-orang untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kita mengenal ada yang disebut bukti rasional. Banyak orang mengemukakan beberapa bukti rasional yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada, membuktikan eksistensi Allah yang dapat diterima oleh akal manusia. Misalnya ada bukti ontologis. Argumen ini mengatakan bahwa Tuhan itu ada karena dalam diri tiap orang memiliki pengertian tentang Tuhan. Semua manusia di dunia ini memiliki kesadaran yang disebut kesadaran agamaniah, kesadaran akan yang ilahi, yang transenden. Lalu ada juga yang disebut bukti kausalitas. Argumen ini mengatakan bahwa segala yang ada di dalam dunia ini memiliki sebab. Iman Kristen mempercayai bahwa Tuhan adalah penyebab utama dari segala sesuatu yang ada. Ada juga bukti teleologis yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengatur dan mengendalikan dunia ini. Misalnya matahari terbit di timur, terbenam di barat, ada pagi, siang, dan malam. Dan semuanya berjalan secara teratur dan harmonis. Dan Allah lah yang mengendalikan dan mengatur semuanya. Lalu ada juga bukti moral yang menyatakan bahwa dalam diri semua orang ada kesadaran tentang kesusilaan. Ada pengertian mengenai yang baik dan yang jahat. Dan ini juga merupakan pekerjaan Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa manusia harus menghampiri Allah melalui iman. Dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Bagi orang Kristen, Alkitab haruslah menjadi dasar dan kebenaran utama pembuktian perihal keberadaan Allah. Alkitab menyatakan bahwa kita harus menerima fakta Allah itu ada melalui iman. Dan apa yang Alkitab katakan itu benar adanya. Alkitab juga menuliskan tentang eksistensi Allah dengan sangat begitu jelas. Dalam pembukaan kitab Kejadian, dimulai dengan sebuah pernyataan yang sesungguhnya hendak menunjukkan pada eksistensi Allah, bahwa Allah itu ada dan Allah lah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini kita boleh melihat bahwa kitab suci orang Kristen, agama Kristen memulai dengan sebuah pengakuan iman bahwa Allah itu ada dari mulanya. Allah itu ada dan alam semesta ini, langit dan bumi ini ada karena diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, manusia di dalam upayanya untuk memahami hakikat dan keberadaan Allah harus dalam roh dan dengan iman. Karena Allah melebihi kemampuan akal manusia dan iman membuktikan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita dapat melihat para penulis Alkitab berbicara tentang pribadi Allah dan bagaimana Allah yang ada itu berelasi dengan manusia. Alkitab juga mencatat pribadi Allah itu memiliki hakikat, memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas. Di dalam ajaran iman Kristen kita juga mengenal bahwa Allah itu Allah yang transenden, Allah yang berada di tempat yang tinggi, melebihi segala sesuatu, Allah yang besar, Allah pencipta segalanya.
Tetapi dia juga Allah yang imanen. Artinya dia hadir, dia ada dekat dengan manusia. Dan dia juga Allah Immanuel yang sudah berjanji akan ada dan senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman ini. Saudara, mari kita tetap menjadikan Alkitab sebagai dasar dan landasan bagi pembuktian iman kita tentang eksistensi Allah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk atensi Anda dalam pembahasan materi ini. Jika podcast ini memberkati saudara-saudara, mohon dapat di-share, like, dan subscribe sehingga semakin banyak orang yang menikmati berkat dan manfaat dari podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.